Saya Raisya Kalisya Hertanto. Saya Ega Damar Sandra. Saya Fajar Aura. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang materi ekonomi digital. Selamat menonton. Ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada pengguna teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Istilah ini mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet, mulai dari e-commerce, finance, hingga berbagai hal layanan online lainnya. Ekonomi digital memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui platform digital yang didukung oleh teknologi seperti internet, cloud, internet of things, cloud, hingga AI. Ekonomi digital mengubah cara bisnis beroperasi dan masyarakat berinteraksi melalui teknologi digital, tetapi membutuhkan regulasi. Dampak ekonomi digital adalah dampak positifnya. Yang pertama yaitu inklusi ekonomi, memungkinkan lebih banyak orang dan bisnis kecil untuk mengakses pasar dan layanan keuangan. Yang kedua, efisiensi dan inovasi, mempercepat transaksi, mengurangi biaya operasional, dan mendorong inovasi. Akses informasi, konsumen dan perusahaan lebih mudah memperoleh informasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dan ekonomi digital bergantung pada data pribadi pengguna yang meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Untuk melindungi hak privasi masyarakat dan meningkatkan keamanan data, ekonomi digital dibuka dan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan interaksi masyarakat di dunia. Manfaat dan alasan adanya ekonomi digital. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ekonomi digital memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Contohnya, menggunakan internet untuk mengelola perdagangan atau menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat alur bisnis. 2. Memperluas akses pasar. Ekonomi digital memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Misal, internet memungkinkan perusahaan kecil dan menengah (UKM) di daerah terpencil untuk bersaing dengan perusahaan besar di pasar global. 3. Menghemat biaya. Penggunaan teknologi digital dalam operasional bisnis dapat mengurangi biaya logistik, administrasi, dan pemasaran. Misalnya, digital marketing lebih hemat biaya dibandingkan dengan iklan tradisional seperti televisi atau media cetak. 4. Meningkatkan inovasi. Ekonomi digital mendorong inovasi dan menciptakan peluang baru untuk produk dan layanan. Teknologi digital memungkinkan pengembangan solusi yang lebih canggih dan efisien, serta mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. 5. Mempermudah akses informasi. Penggunaan teknologi dalam ekonomi digital tidak hanya seputar operasional bisnis, tetapi juga termasuk akses informasi konsumen, pemilik bisnis, investor, vendor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengakses seluruh informasi terkait dengan teknologi digital. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Berikut ini adalah contoh ekonomi digital yang sudah ada di Indonesia. Barangkali beberapa di antaranya sudah pernah kamu lakukan. 1. E-commerce. E-commerce adalah salah satu contoh utama dari ekonomi digital. Platform tempat berbelanja online memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk secara online dengan mudah dan cepat. 2. Fintech. Fintech adalah industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Saat ini, fintech telah digunakan untuk berbagai transaksi keuangan dari pembayaran, pengajuan, pinjaman, manajemen investasi, hingga pengolahan keuangan. 3. Layanan streaming. Layanan streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube merupakan bagian dari ekonomi digital yang menyediakan hiburan secara online. Konsumen dapat menonton film, mendengarkan musik, dan menonton video dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. 4. Transportasi online. Aplikasi transportasi online adalah contoh lain dari ekonomi digital. Aplikasi ini menghubungkan pengguna dengan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan berbagai layanan lainnya melalui platform digital. 5. Pendidikan online. Pendidikan online menjadi alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat. Tantangan ekonomi digital. Ekonomi digital telah menjadi bagian dari ekonomi masyarakat. Ada sejumlah tantangan yang mesti diperhatikan. Meskipun memiliki potensi besar,
Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital, antara lain kesenjangan digital. Satu, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital secara menyeluruh. Dua, perubahan budaya kerja. Transformasi digital mengharuskan perubahan dalam budaya kerja. Budaya seperti jam kerja, lokasi kerja, hingga keterampilan kita perlu diperhatikan. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan digital untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Yang ketiga adalah regulasi dan kepatuhan. Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital sambil melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan yang adil. Perusahaan juga harus memenuhi berbagai aturan dan regulasi yang berlaku di pasar digital. 4. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan berkembangnya ekonomi digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Perusahaan harus memastikan bahwa inovasi dan produk mereka dilindungi dari pelanggaran hak cipta dan paten. 5. Keamanan data dan privasi. Salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi digital adalah menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Serangan cyber, pencurian identitas, dan kebocoran data ancaman adalah yang harus diatasi oleh perusahaan dan pemerintah untuk melindungi informasi sensitif. Pencurian identitas dapat berimbas pada kerugian-kerugian lainnya. Bagi korban, identitasnya dapat digunakan orang lain untuk mendaftarkan pinjaman online atau rekening bank, bahkan membobol rekening bank milik korban. Sementara bagi layanan keuangan, pencurian identitas yang dialami korban dapat menimbulkan rusaknya reputasi hingga kerugian finansial. 6. Infrastruktur. Infrastruktur internet di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan. 7. Keterampilan digital. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor ekonomi digital. 8. Keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi isu penting dalam ekonomi digital karena maraknya cyberisme dan penipuan online. Ekonomi digital membawa banyak manfaat dan peluang, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang harus diatasi. Pencurian identitas dan kebocoran data sudah seharusnya menjadi perhatian jika ingin memaksimalkan ekonomi digital di Indonesia. Identitas pribadi menggunakan tidak boleh dikompromikan oleh perusahaan. Gunakan sistem keamanan yang dapat melindungi proses pendaftaran hingga transaksi penggunaan dalam ekosistem ekonomi digital. PIDA menyediakan sistem keamanan ini dengan solusi end-to-end melalui autentikasi hingga tanda tangan digital. Sistem verifikasi dan autentikasi VIDA telah diperkuat dengan VIDA Deepfake Shield yang mencegah penipu deepfake mengakses data pribadi. Ekonomi digital juga menawarkan banyak peluang bisnis. Keberadaan internet dan teknologi digital memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dalam era ini, bisnis dapat menggunakan platform online untuk memastikan produk mereka menjual langsung pada konsumen dan mengumpulkan data berharga untuk analisis. Selain itu, teknologi memungkinkan bisnis memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan mengambil keputusan dengan memahami data konsumen dan trans pasar. Bisnis dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kepuasan konsumen, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, kita tiba pada kesimpulannya, yaitu ekonomi digital membawa tantangan dan peluang signifikan bagi bisnis. Pelaku bisnis harus siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dan melindungi data mereka dengan baik. Namun, dengan memanfaatkan teknologi dan memahami tren pasar, bisnis dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai kesuksesan dalam era digital ini. Ekonomi digital kunci bagi masa depan ekonomi Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital, ekonomi digital dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong inklusi, dan menciptakan inovasi. Meski terdapat tantangan, peluang yang ditawarkan jauh lebih besar dikelola dengan baik.
Dukungan dari semua pihak, termasuk pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing di era digital global.